Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan di program ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini, hari Senin 10 Maret 2025. Sekali lagi salam sehat buat kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang selalu rindu setiap pagi mengucap syukur bersama kepada Tuhan dan juga terlebih diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam di saat kami beristirahat di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati hidup kami, menolong kami semua, dan pagi hari ini ada kenikmatan hidup yang kami rasakan, sehingga kami harus bersyukur kepada-Mu senantiasa. Dan kami sambut firman-Mu ya Tuhan, menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kami, menolong kami semua untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan dengan penuh kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi ya apa yang sudah kita bicarakan beberapa kali, dan kita sudah melihat dari firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Ini adalah bagian yang sangat panjang kita telusuri tentang buah roh dari Galatia pasal 5. Masih di ayatnya yang ke-22, dan kita sudah sampai di bagian yang ke-7 ya, buah roh, kesetiaan. Dan saya akan membaca sekali lagi di ayatnya yang ke-22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan 1-2 kali tentang kesetiaan ini. Saudaraku, saat ini kita pahami juga dalam pengertian iman ya. Jadi bahwa iman itu adalah kesetiaan ya, faithfulness ya, kesetiaan yang dicakup atau yang didasarkan pertama-tama adalah kita kenal, kita pahami itu adalah kesetiaan Tuhan. Jadi ini adalah merupakan sifat daripada Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Allah yang tidak kelihatan menyatakan kesetiaannya yang penuh, yang sempurna melalui Yesus Kristus ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Disitulah Allah menyatakan kesetiaannya yang paling sempurna ya, dari semua hasil karya Allah ya. Yang puncak daripada pernyataan kasih Allah yang sempurna, kesetiaannya itu adalah melalui apa yang dikerjakan, yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita terus mengingat perkataan Tuhan Yesus ya, yang mengatakan bahwa sudah selesai, sudah sempurna. Apa yang menjadi tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa ya,
mengampuni segala kesalahan semua manusia di dunia ini, dinyatakan oleh Allah melalui kesetiaannya, melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dengan penuh kerelaan menanggung penderitaan, menanggung sengsara, hingga nyawanya dikorbankan, ya, untuk menggantikan kita, orang-orang yang dulunya, ya, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai, ya, yang pantas menerima hukuman karena dosa, dan kita adalah orang-orang yang harusnya menerima, ya, hukuman maut, tapi karena kesetiaan Allah di dalam Kristus Yesus, Yesus rela menggantikan kita, menanggung hukuman itu supaya kita, ya, dimerdekakan dari dosa dan kuasa maut dipatahkan, sehingga sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan yang diterima di dalam anaknya yang kekasih. Dan saudara dan saya saat ini mempunyai kesempatan hidup untuk melayani Tuhan dengan leluasa, karena hidup ini adalah kesempatan, dan kita rindu supaya kesetiaan Allah yang menjadi dasar keselamatan kita yang kekal juga menjadi cermin, ya, menjadi cermin bagi kita untuk berkaca melihat kesetiaan hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita terus belajar, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah begitu baik kepada kita. Dan inilah proses yang kita jalani untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kasih-Nya, sehingga saudara-saudaraku, ya, kita pagi hari ini, ya, saya masih mengajak kita untuk melihat dan membaca, merenungkan kembali lebih dalam lagi tentang arti daripada kesetiaan. Buah roh ialah kesetiaan. Kesetiaan Allah, kesetiaan yang direfleksikan juga sebagai sumber daripada kesetiaan kita. Tidak bergantung pada, ya, pikiran kita sendiri, tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, dan juga tidak bergantung pada kekuatan dunia, tapi kita hidup bergantung kepada pertolongan dan kemurahan hati daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur, ya. Mari kita lihat lagi dari kitab Mazmur, ya, karena pemazmur ini Daud, ya, diantaranya adalah orang yang mempunyai perenungan yang sangat mendalam, ya. Salah satu tokoh iman yang mempunyai perenungan yang sangat mendalam tentang kasih setia Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menolong Daud, ya, memimpin umatnya Israel, bangsa Israel yang sulit untuk dipimpin, ya, tetapi atas kasih setia Tuhan, ya, Daud selalu diberkati oleh Tuhan di dalam menghadapi segala liku-liku daripada kehidupan sebagai orang yang harus menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di Mazmur pasal 25. Saya akan membacakan untuk kita, saudaraku, di ayatnya yang ke-6. Ya, langsung saja saya baca. Saudaraku, ya, di ayat 6 dikatakan, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu
ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, di ayat 6 itu, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tidak berarti bahwa setelah Daud mengatakan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mempunyai ingatan, baru Tuhan bisa mengingat akan rahmat dan kasih setianya. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Dia maha mengetahui segala sesuatu, sehingga Tuhan pasti mengingat akan perkataan-perkataan, janji-janji yang telah disampaikannya, ya, terkhusus kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Karena di sini Daud adalah seorang raja yang diurapi untuk memimpin bangsa Israel kepada seluruh kehendak Allah bagi kehidupan dan masa depan mereka di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan pasti mengingat karena Tuhan itu maha tahu. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ya, di sini kita lihat bahwa Daud menyampaikan permohonannya, doa-doanya sebagai satu pernyataan pergumulan, ya, pergumulannya, dan juga pengakuannya bahwa Tuhan itu terikat, ya, melekat kesetiaannya kepada apa yang telah dijanjikannya. Amin. Jadi kesetiaan Tuhan itu, ya, bisa kita mengerti, ya, Bapak Ibu Saudara, bisa kita pahami, ya, terkhusus dari apa yang difirmankannya. Amin. Karena patokan dari janji Tuhan itu dapat kita lihat dari apa yang dikatakannya, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak keliru, ya, supaya tidak salah mengerti, ya, apa saja, ya, yang dijanjikan Tuhan sebagai wujud daripada kesetiaannya, itu harus kita lihat dengan batasan yang apa yang dikatakan Tuhan, ya, sebagai wujud daripada kesetiaannya ada di dalam firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu, ya, suami istri misalnya, ya, menjadi orang-orang yang berkomitmen terhadap kesetiaan? Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, diawali dari janji yang dinyatakan, ya, pada awal ketika menerima pemberkatan di gereja, ya, menerima peneguhan dari Tuhan atas kehidupan suami istri dipersatukan, ya. Di situ ada kata-kata janji, ya, perjanjian nikah namanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dari perjanjian itulah menjadi dasar untuk menjadi ingatan, ya, menjadi dasar untuk saling mengingatkan, ya, satu dengan yang lain, bahwa janji kesetiaan itu menjadi pedoman untuk selalu berlaku wajar dan berlaku hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Jadi demikian Bapak Ibu Saudaraku, ya, Allah terhadap kita, terhadap manusia. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah begitu setia dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, marilah kita lihat, ya, seluruh perkataan-perkataan Tuhan, firman-Nya. Amin. Ya, mustahil orang, Bapak Ibu Saudara, bisa berpegang kepada sebuah kesetiaan di hadapan Tuhan tanpa dia bisa melihat apa-apa saja yang menjadi
komitmen atau apa saja yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, ya, sebagai dasar pegangan kita untuk meyakini, mengimani sejauh mana kesetiaan Tuhan di dalam memimpin kehidupan kita. Amin. Jadi tidak bisa hanya mengatakan saja ya bahwa Tuhan itu setia, ya, tapi setianya dilakukan. Kesetiaan Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Ya, apa yang dikatakan Tuhan sehingga kita bisa yakin bahwa Tuhan itu setia dalam hal apa? Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah kita tadi saya sudah sampaikan bahwa jikalau orang ingin mengenal kesetiaan Allah tanpa mengerti tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mustahil. Karena kasih Allah, kesetiaan Allah itu tidak bisa dikenal di luar daripada Yesus Kristus. Amin. Nah, itulah makanya fokus kita Bapak Ibu Saudara. Fokus kita selalu rindu untuk lebih dekat lagi, ya, dengan Allah melalui, ya, kehadiran kita, memahami dan mendengarkan, ya, dengar-dengaran akan setiap firman Allah, sebab kesetiaan Allah, janji Allah dinyatakan di dalam perkataan-perkataannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini, ya, begitu banyak berita, begitu banyak perkataan manusia, ya, begitu banyak hal yang bisa kita baca Bapak Ibu Saudaraku dalam dunia yang diserbu oleh berbagai macam informasi. Ya, saudaraku, kita perlu menyeleksi, ya, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat menopang, ya, kesetiaan hidup kita hanyalah apa yang kita percayai dari setiap firman Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang kesadaran atau tentang hal yang dimengerti oleh Daud, ya, itu berbeda dengan apa yang kita mengerti saat ini tentang kesetiaan Tuhan. Ya, berbeda di mana? Di mana perbedaannya? Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena, ya, Allah itu bekerja, ya, di dalam sejarah kehidupan manusia, bukan di waktu yang sama sekaligus semuanya, tetapi, ya, Tuhan itu menjalankan segala sesuatu yang dilakukannya berdasarkan rencananya, ya, dan rencana Tuhan itu diwujudkan bukan di waktu yang sama, di tempat yang sama, ya, terhadap orang yang sama, tapi Bapak Ibu Saudara, Allah itu berbicara sesuai dengan konteksnya. Ya, karena itu kita memahami, ya, firman Tuhan kapan disampaikan, kepada siapa, ya, dan apa yang disampaikan. Mengapa Tuhan mengatakannya demikian? Ya, karena Tuhan berbicara kepada orang-orang yang berbeda, ya, di zaman yang berbeda, bahkan dengan tujuan yang berbeda juga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam, ya, sebagai bukti kesetiaan Tuhan memelihara hidupnya Adam, ya, tidak sama dengan yang disampaikan kepada Nuh, juga tidak sama perkataan Tuhan kepada Abraham, juga tidak sama dengan perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa, juga kepada Daud, ya. Terlebih lagi apa yang Tuhan sampaikan firman-Nya kepada kita saat ini, ya, ketika, ya, Tuhan masih mengurusi, ya, atau melakukan deal dengan manusia, ya, sebelum Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa manusia itu harus, ya, mempercayai, ya, firman sebagai bukti kesetiaan manusia kepada Tuhan,
adalah harus mempersembahkan korban-korban bakaran, ya, harus melakukan berbagai hal, simbol-simbol, ya, sebagai semacam ritualitas di dalam keagamaan Yahudi, ya, keagamaan orang Israel, berbagai macam hal yang berhubungan dengan simbol-simbol daripada kebaikan Tuhan, ya, kepada mereka. Mereka harus melakukan itu sebagai tanda bahwa mereka setia kepada Tuhan. Mereka harus melakukan perintah-perintah hukum Taurat, ya, karena Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham itu harus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaan mereka dengan melakukan perintah Tuhan dalam hal bersunat secara fisik. Mereka harus melakukan itu. Karena apa? Itu firman Tuhan yang meminta kepada orang Israel menunjukkan kesetiaan mereka, percaya pada firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan meminta kepada orang Israel harus melakukan perintah-perintah Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Mereka harus melakukan ibadahnya di hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Di hari Minggu, di hari Sabtu, maaf. Ya, di hari Sabtu, hari Sabat. Ya, itu adalah bentuk kesetiaan mereka, ya, kepada Tuhan. Tidak bisa lain daripada itu. Karena itulah, ya, firman Tuhan yang disampaikan kepada umatnya Israel. Mereka juga harus, ya, menjauhkan diri dari makanan yang haram. Misalnya ada haram halal soal makanan-makanan urusan jasmani, ya, kepada bangsa Israel. Tuhan meminta supaya mereka melakukan hal itu. Sebab itu adalah tanda bahwa mereka, ya, setia kepada Tuhan, ya, percaya kepada firman-Nya, ya. Dan begitu banyak hal yang harus ditaati oleh bangsa Israel secara ritual keagamaan. Ya, mereka harus berpuasa, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi puasa yang benar adalah, ya, puasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Jadi bukan hanya pindah jam makan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan hanya pindah jam jadwal makan, ya, dari pagi menjadi malam atau dari malam menjadi pagi. Ya, bukan itu puasa yang benar di hadapan Tuhan berdasarkan kesetiaannya. Ya, yang benar adalah bahwa puasa itu di hadapan Tuhan berdasarkan Alkitab adalah tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Dan tidak ada manusia yang mampu melakukan itu, hanya manusia Yesus Kristus saja. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, dengan puasa 40 hari 40 malam itu sudah mewakili, ya, semua manusia di dunia ini di hadapan Allah, ya, dan Yesuslah yang melakukannya, bukan manusia yang melakukannya. Kalau manusia melakukannya itu bercacat dan tidak sempurna, dan itu bukan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau tidak sempurna, ya, persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah sesuatu yang tidak bercacat, ya, dan tidak bernoda, dan itu sudah dilakukan oleh imam-imam orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tapi berupa wujud daripada persembahan domba yang tidak bercacat, hewan yang tidak bercacat, tapi itu adalah hanya merupakan simbolik, ya, untuk menggambarkan sebetulnya wujudnya, hakikatnya. Persembahan itu adalah persembahan tubuh Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah, ya, kepada Bapa di surga, adalah persembahan tubuh anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang tidak bernoda, darahnya yang suci, ya, tubuh Yesus Kristus yang disalibkan, ya, darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib
itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah, ya, yang mempunyai kualifikasi yang sempurna, ya, kualitas tertinggi yang menyenangkan hati Tuhan, yang beraroma harum di hadapan Allah adalah persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang lain-lainnya, persembahan yang lainnya itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu hanya merupakan simbolik, tapi tiba pada hakikat daripada persembahan yang sesungguhnya setelah Yesus melakukan puasa yang sempurna, maka di dalam Kristus, di dalam Yesus kita mempunyai kepenuhan, ya, kita mempunyai kesempurnaan, ya, komplit, ya, di dalam Kristus Yesus. Hidup kita ditebus dari kesia-siaan dan, ya, diampuni dari segala dosa kita, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan menerima kita, Allah Bapa menerima kita di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita melalui iman, melalui percaya kepadanya. Karena kesetiaan Yesus Kristus itulah menjadi alasan bagi Allah Bapa untuk menerima kita. Di luar daripada Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara, itu semua bercacat. Ya, itu semua tidak memenuhi persyaratan untuk berlayak di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita, ya, sudah tiba pada titik di mana kita sudah mempercayai kesetiaan Allah, ya, di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Itulah hidup kita dipulihkan, disempurnakan, dan menjadi komplit di hadapan Allah. Kita menjadi anak-anaknya yang diterima. Bukan karena kesetiaan kita diterima, karena kesetiaan kita itu tidak memadai, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketaatan manusia itu tidak memadai. Apapun yang dilakukan, yang kita persembahkan, Bapak Ibu Saudara, itu tidak seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, di atas kayu salib. Kesetiaan kita itu tidak sanggup menjangkau, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak sanggup menjangkau, tidak bisa tiba pada tingkat yang diinginkan oleh Allah sebagai sebuah kesempurnaan. Itu hanya bisa dicapai oleh Yesus Kristus, oleh kesetiaannya, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengapa kita begitu bersyukur dalam hidup kita ini? Mengapa kita begitu bergairah, ya, untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, memberitakan segala kebaikan Tuhan, memberitakan segala hal yang kita nikmati, ya, mensyukuri segala kebaikan dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita sudah sampai kepada titik di mana kita mengerti bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kita adalah miliknya, ya, tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Maka, ya, hidup ini menjadi sebuah kesempatan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan harus menunggu, ya, tidak perlu harus menunggu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita inginkan harus terwujud, ya, barulah kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu harus menunggu itu, karena kita percaya bahwa firman Allah, Alkitab ada di tangan kita, ya, sebagai dasar kita untuk selalu mampu berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Amin. Tidak perlu kita harus menunggu orang lain memuji diri kita atau memanggil, harus membujuk-bujuk kita, ya, harus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita
datang bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mempunyai sumber kekuatan untuk melihat kesetiaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ada firman Tuhan yang selalu menyadarkan kita semua supaya kita tahu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik kepada kita. Dia setia menjaga kehidupan kita, menjaga segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kita, ya, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita, anak-anak kita, masa depan semua, ya, orang-orang yang terhubung dengan kesatuan kita di dalam Kristus Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak kurang kebaikan Tuhan itu lagi kepada kita, amin. Melebihi daripada cukup, berlimpah, dikatakan Alkitab, karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah jaminan, bukti kasih Allah bagi dunia, ya, Bapak Ibu Saudara, bukti kasih Allah kepada dunia yang terbesar, yang menjadi pusat daripada keyakinan setiap orang untuk bisa benar berelasi, ya, mengadakan relationship, ya, hubungan dengan Allah itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus dan terus dibangun, ya, dengan pengertian-pengertian yang kita peroleh dari setiap firman-Nya, amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, coba dengarkan Bapak Ibu Saudara apa yang akan saya jelaskan kembali dari Mazmur 25, ya, untuk menjawab tadi pertanyaan di awal yang sudah saya sampaikan, bahwa pemahaman Daud, ya, pengertian Daud tentang kasih setia Tuhan dengan pengertian yang kita dapatkan saat ini tentang kasih setia Tuhan itu masih ada perbedaan. Perbedaannya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya jelaskan melalui Mazmur 25 ini, ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-6 tadi, saya akan membacakan 3 ayat sekaligus, ya, bagaimana perenungan Daud di masa hidupnya, ya, ketika dia menyadari, ya, bukan 3, ada 4, ya, ada 4 ayat. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang bagaimana Daud menyadari dan melihat, ya, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan umat Israel yang dipimpinnya. Begini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat yang ke-6 dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Janganlah kau ingat. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini Daud masih memohon kepada Tuhan supaya berdasarkan kasih setia Tuhan, supaya Tuhan tidak mengingat dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa Daud, kita tahu, ya, Daud pernah melakukan perzinahan dengan Batseba, ya, dan itu adalah satu dosa yang sangat besar dilakukan oleh Daud. Nah, karena itu Daud mengatakan di sini supaya bermohon kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan jangan mengingat dosa-dosanya, ya. Jadi itu berarti Bapak Ibu Saudara, yang dipahami Daud adalah bahwa Tuhan bisa menimpakan hukuman kepadanya, ya, kalau Tuhan masih mengingat akan perbuatan dosanya. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-11, ya, ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 11, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Ya, sebab besar kesalahan itu. Jadi di sini kita lihat bahwa, ya, Daud itu masih terus minta ampun kepada Tuhan karena dia tahu bahwa, ya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Tuhan.
dan dia harus minta supaya Tuhan mengampuni kesalahan dan dosanya. Ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi dia mewakili bangsa Israel juga, supaya ya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah yang disadari oleh Daud, ya, tentang kasih setia Tuhan harus berproses di dalam hal bagaimana Tuhan mengampuni mereka, belum sekaligus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak dan belum bisa menyadari bahwa segala dosanya sudah sekaligus diampuni oleh Tuhan. Ya, kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Ya, sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Fakta apa? Karena Tuhan Yesus ya belum naik ke atas kayu salib ketika Daud hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus belum melakukan pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib, dan Yesus belum mengatakan sudah selesai di masa Daud hidup dan di masa nabi-nabi hidup, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku, di masa kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita tentang kasih setia Tuhan dalam hal bagaimana kita mengerti pengampunan dosa itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah komplit. Amin. Ya, karena kita mengenal dan kita mengerti dan mempercayai kesetiaan Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan yang diperkatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, it is finished. Ya, sudah tiba pada puncaknya dan sudah sampai pada akhir. Ya, kasih setia Allah itu ya sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus dengan sempurna mengampuni segala dosa kita. Maka itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 muncullah firman Tuhan yang menyatakan tentang kasih setianya, ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ya ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku, ya, ini adalah perkataan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus yang disampaikan kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, ya tentang kasih setia Tuhan. Di ayatnya yang ke-19 2 Korintus pasal 5 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Daud masih merasa, masih menyadari bahwa Tuhan memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosanya, ya, sehingga dia harus memohon dalam doanya supaya Tuhan menghapuskannya. Tetapi sesudah Yesus ya berkorban di atas kayu salib, ya, sesudah Yesus mengorbankan dirinya dan darahnya tertumpah yang suci mengampuni segala dosa kita, firman Tuhan yang kita pahami saat ini sebagai bentuk daripada kesetiaan Allah di dalam Kristus Yesus dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran daripada manusia itu, sebab segala pelanggaran kita sudah diperhitungkan, ditimpakan kepada penanggungan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di ayat 21 dikatakan, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, bukan Yesus yang berdosa, kita yang berdosa, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi benar. Ya, saudara dan saya menjadi benar di hadapan Allah, bukan karena saudara dan saya sudah terlalu benar dalam perbuatan-perbuatan kita, tapi kita menjadi benar di hadapan Allah adalah karena perbuatan Yesus Kristus dalam penanggungan ya akan segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan ini
menunjukkan kesetiaan Allah kepada kita saat ini adalah sempurna, ya, tidak bercacat tapi sempurna, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita bisa mengikuti apa yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai cermin daripada kehidupan kita untuk selalu bisa setia, dijamin oleh firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Di Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, sekali lagi, Efesus 4 ayat 32, ya, Bapak Ibu Saudara bisa mencatat dan mengingat ayat ini, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah, ya, di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudaraku, itu hal yang berbeda yang kita pahami saat ini dengan yang dipahami oleh Daud tentang pengampunan dari Allah. Kalau Daud merasa bahwa dirinya belum diampuni, tapi kita sekarang sudah merasa dan harus mengakui bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena Yesus Kristus anaknya yang tunggal telah melakukannya di atas kayu salib dengan sempurna. Amin. Maka dikatakan di sini tadi, kita harus mempunyai motivasi yang besar dan ketulusan hati yang sungguh untuk saling mengampuni di antara sesama kita. Amin. Karena apa? Karena Allah di dalam Kristus Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya sebagai dasar bagi kita untuk menjadi benar di hadapan Allah, adalah karena Yesus Kristus telah lebih dulu memaafkan kita, mengampuni kita, menerima kita, ya, di dalam darahnya, dan mengampuni, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita juga wajib, amin, bukan boleh tapi wajib, harus saling mengampuni satu dengan yang lain, karena kita sudah menerima pengampunan yang sempurna dari Allah sebagai kesetiaannya, ya, di dalam Kristus Yesus kita sudah diselamatkan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hal yang sangat luar biasa tentang kesetiaan Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti saat ini dari setiap kebenaran firman-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita terus belajar, ya, kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini, ya, saudaraku, maka, ya, faktor-faktor, ya, unsur-unsur yang terus membentuk, ya, akan keyakinan kita atas kesetiaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hidup kita terus dibentuk oleh Allah, keyakinan kita terus dibawa kepada kebaikan yang didasarkan pada kesetiaan Tuhan, ya, untuk memberikan kita kekuatan yang besar untuk bisa tetap hidup setia kepadanya. Amin. Dan ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang berlaku atas kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengucap syukur pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama, ya, mendengarkan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa. Maka kita pun harus menjamin diri kita, ya, Bapak Ibu Saudara, bukan menjamin orang lain. Kita tidak bisa menjamin orang lain. Kita harus menjamin diri kita masing-masing, bahwa kita juga harus tetap setia kepada kasih karunia Tuhan, setia kepada kebaikan Tuhan, setia kepada kebenarannya, ya, karena kita percaya banyak orang yang menantikan kesaksian hidup kita untuk menjadi berkat yang besar bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi semua orang yang terhubung dengan kita semua sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hidup ini adalah kesempatan, dan ini adalah waktu yang singkat bagi kami Tuhan. Di dunia ini, di dunia yang sementara ini, kami menyadari bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah kami bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal, pengampunan
yang sempurna di dalam Kristus Yesus sebagai wujud manifestasi daripada kesetiaan Allah di dalam hidup kami. Kami mempercayai setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami awali dengan bersyukur kepadamu, dan kami percaya segala berkat rezeki akan mengikuti seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan menjaga dan memelihara, dan Tuhan selalu mempersatukan kami di dalam kebenaran-Mu. Kami bersukacita, bersyukur senantiasa di dalam damai sejahtera-Mu. Itulah yang nyata di dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang pada pagi hari ini secara khusus kami bersama-sama bersyukur dan berdoa kepadamu ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa akan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan kasih Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Luar biasa pada pagi hari ini, semuanya kebaikan Tuhan menyertai kita semuanya, amin. Ya, terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita jumpa lagi besok pagi ya, saudaraku ya. Terima kasih, salam.